وسنشير المبدأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul beribadah di Masjid Muslimin yang berbahagia ini. Alhamdulillah telah pula kita tunaikan salat Isya berjamaah. Kemudian alhamdulillah pula segala puji kembali kita aturkan kepada Allah, karena pada malam hari ini kita kedatangan tamu khusus. Beliau adalah Dr. Sa'ad Falah Al-Arifi. Dr. Sa'ad Falah Al-Arifi. Beliau doktor akidah, mengajar di Malik Saud Universitas atau Universitas Jamiah Malik Ibn Saud Riyadh di bidang akidah. Kemudian takhasusnya memang masalah akidah, dan saat ini beliau sedang membimbing tesis 2 orang mahasiswa Indonesia, salah satunya tentang perkembangan Syiah di Indonesia. Dan memang juga beliau memiliki perhatian khusus atau keahlian tentang masalah Syiah dan perkembangannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau, kemudian juga menimba ilmu dari beliau. Oleh karena itu marilah kita simak kuliah singkat atau muhadarah yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini dengan tema bagaimana kita mentadaburi Al-Quran atau pengaruh dari tadabbur Al-Quran terhadap diri kita. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada materi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Kemudian kita memohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dinilai atau sebagai atau memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah wawasan keislaman kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada beliau kita persilakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu wa khutahu ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du ayyuha al-ikhwah, fabidayatan nashkur al-ikhwah الذين نظموا هذه المحاضرة في هذا المسجد، وعلى رأسهم الأخ عبد الرحيم جزاه الله خيرا، ونشكر الأخوة الحضور من الرجال والنساء، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يرضيه وأن يجنبنا وإياهم أسباب سخطه. Pertama beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang terus mengikuti atau berpedoman dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap zaman hingga hari akhirat kemudian. Berikutnya rasa terima kasih saya sampaikan kepada saudara atau kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, khususnya kepada saudara Abdul Rahim yang telah mengkoordinasikan kita semua. Berikutnya juga terima kasih saya sampaikan kepada hadirin
jamaah ikhwan dan akhwat yang telah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kajian ini. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita senantiasa berada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam situasi dan kondisi sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. الكلام أيها الإخوة كما سمعنا في عنوان المحاضرة هو حول التأثر بالقرآن. والقرآن الكلام عليه كلام يهز القلوب، وذلك لأن الله قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فالكلام على القرآن كلام عظيم، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا. هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو ليس بكلام العلماء ولا بكلام الشعراء ولا بكلام الأنبياء، وإنما هو كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نزل به جبريل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن بين أيدينا هو كلام الله، كلام الله على الحقيقة، تكلم به ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam hari ini sebagaimana sudah kita dengarkan tadi, yaitu tentang bagaimana Al-Quran bisa memberi pengaruh kepada kita. Dan berbicara tentang Al-Quran itu sendiri adalah berbicara tentang Al-Quran, maka itu akan menggetarkan hati kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sendiri mengatakan, andai kata saya turunkan atau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, maka engkau akan melihat gunung itu akan ketakutan, hancur. Demikian Allah mengatakan, demikian kami bikin perumpamaan tentang Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Quran atau pembahasan tentang Al-Quran adalah sebuah pembahasan yang agung. Mengapa demikian? Karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan ulama, bukan karangan para penyair, bukan tulisan para nabi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kata-kata yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu berbicara tentang Al-Quran maka kita membicarakan sesuatu yang agung, karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. هذا القرآن كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم فيما بيننا، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أذله الله، هو حبل الله المتين، صراطه المستقيم، وهو الذكر الحكيم. فهذا القرآن كتاب عظيم عظمه ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. كلنا يقرأ هذا القرآن وينظر في آياته، لكن المشكلة أن الكثير منا لا يقف مع آيات القرآن، لا يتأمل فيها. يقول
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib memuat berita-berita tentang orang-orang yang ada sebelum kita, kemudian juga menceritakan apa yang akan terjadi tentang orang-orang yang ada setelah kita. Kemudian Al-Quran juga memuat hukum-hukum yang berlaku di antara kita, bagaimana aturan main antara kita dengan yang lain, kita sesama kita. Itulah isi Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran ini, maka dia akan selamat. Dan orang-orang yang mengingkari Al-Quran, dia mencari petunjuk yang lain, maka dia akan celaka. Kita semua beriman dengan Al-Quran. Kita semua membaca Al-Quran. Kita semua membacanya, akan tetapi seringkali orang yang membacanya tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari bacaannya tersebut. Mengapa? Karena dia membacanya namun tidak mentadabburinya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, janganlah membaca Al-Quran itu seperti syair, dan jangan pula membacanya begitu saja, membacanya secara cepat tanpa memperhatikan. Akan tetapi tadabburilah, berhentilah, perhatikanlah dengan seksama pada bagian mana yang ditekankan oleh Al-Quran, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Maka di situ mari kita simak, mari kita perhatikan, mari kita tadabburi dengan baik supaya kita bisa meresapi kandungan Al-Quran tersebut. نقف أيها الإخوة وأيتها الأخوات مع وقفات في التأثر بالقرآن. كيف كان القرآن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى سلف الأمة، كيف كانوا يتأثرون بكلام ربنا جل جلاله وتقدست اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الصحيح. يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ولما طلب مرة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه في سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، أي تذرفان بالبكاء صلوات الله عليه. Mari kita sejenak berbicara atau membahas tentang bagaimana Al-Quran bisa memberi pengaruh terhadap kita. Inilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Bagaimana Al-Quran bisa memberi pengaruh, apa yang harus kita lakukan. Diriwayatkan bahwa bagaimana Al-Quran bisa memberi pengaruh kepada kita sebagaimana kita perhatikan pada diri Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat-sahabat. Mereka mendapat pengaruh nyata dari Al-Quran yang mereka baca. Al-Quran betul-betul mewarnai jiwa dan kehidupan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika beliau membaca Al-Quran, maka dada beliau bergetar, terdengar suara seperti orang menangis. Ada terseduh-seduh keluar dari dada Rasulullah seperti orang yang sedang menangis. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meminta sahabat beliau Abdullah ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana pula atau mengapa Anda meminta saya untuk membaca Al-Quran? Bukankah Al-Quran ini diturunkan kepada Anda sendiri?
Maka Rasulullah mengatakan, saya ingin mendengarkan Al-Quran ini bagaimana jika dibacakan oleh orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca ayat Al-Quran pada surat An-Nisa. Dan begitu sampai pada ayat yang beliau membacakan tadi, Rasulullah mengatakan, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun memandang Rasulullah. Beliau melihat ternyata beliau atau air mata Rasulullah sudah bercucuran karena menghayati apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud tersebut. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأثرون بهذا القرآن العظيم، يتأثرون به قراءة وسماعا. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد عنه سمع قارئا يقرأ في سورة الطور في قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فأثرت هذه الآية في عمر رضي الله عنه حتى صار الصحابة يزورونه من تأثره بذلك، فأثر فيه كلام الله جل وعلا وخشي من عذاب الله الذي ورد في هذه الآية في قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Demikian juga para sahabat begitu terpengaruh dengan Al-Quran, baik itu mereka membaca sendiri atau ketika mendengar ayat Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Pengaruhnya sangat nyata terhadap diri mereka. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika mendengar seseorang membaca surat Tur. Ketika orang itu membaca ayat di mana terjemahannya ialah sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi dan tidak ada satupun yang dapat menolak azab itu. Maka Umar menangis, Umar ketakutan mendengar ayat tersebut. Bahkan saking takutnya Umar, dia menjadi sakit sehingga sahabat-sahabat yang lain pun harus menjenguknya, menunjukkan bahwa sakitnya itu tidak biasa, tapi sakitnya itu parah, sehingga sahabat-sahabat yang lain merasa perlu untuk menjenguk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu pengaruh yang didapatkan oleh Umar ketika mendengarkan ayat ini, bahwa sesungguhnya Allah mengatakan sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya jika azab itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar begitu takutnya mendengarkan ayat ini. Al-Quran أيها الإخوة له تأثير عجيب حتى على غير المسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان في بيته يقرأ القرآن ويقوم يتهجد بالقرآن، وكانت قريش على الشرك، كثير منهم على الشرك والكفر، منهم أبو جهل وغيره، فكانوا يجتمعون كل ليلة، يأتي هذا من هنا وهذا من هنا ليستمعوا إلى كلام النبي وقراءته بالقرآن. كانوا يأتون ويجتمعون ليسمعوا القرآن مع عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا ولما رأوا في هذا القرآن من العظمة ومن التأثير على القلوب، فلذا كانوا يجتمعون على سماعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فيأتون بجوار بيته ليسمعوا كلام الله جل وعلا. Pengaruh Al-Quran itu tidak hanya terjadi pada orang Muslim saja, pada orang yang sudah masuk Islam, tetapi pengaruh Al-Quran ini juga akan didapatkan atau terjadi pada orang-orang musyrik, pada orang-orang yang belum masuk Islam. Dan ini semenjak zaman Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya. Apabila sudah malam beliau mulai dan membaca Al-Quran. Maka orang-orang Quraisy yang masih kafir seperti Abu Jahal dan lain-lain sebagainya, mereka mendatangi rumah Rasulullah
secara diam-diam mereka berkumpul dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena mereka tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah ini bukan ungkapan biasa, bukan ucapan biasa. Ada pengaruh yang mereka rasakan bahwa apa yang dibacakan oleh Rasulullah ini memiliki nilai tertentu, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka mendengarkan meskipun mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah, mereka membenci Nabi Muhammad SAW, memusuhinya. Namun mereka ingin, mereka suka, mereka penasaran untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran أيها الإخوة فيه الشفاء كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رأينا الكثير من المرضى قرئ عليهم القرآن ورقوا بالقرآن بالفاتحة وبغيرها فشفاهم الله جل وعلا. وقد شوهد من ذلك العجب في المستشفيات وغيرها، حتى إن بعض المرضى قد فقد المخ، عنده ماتت الخلايا المخ. امرأة عمل لها عملية في قلبها، ففي العملية توقف القلب 3 دقائق تقريبا، فسبب ذلك موت خلايا الدماغ لأن الدم لم يأتيها، فبقيت هكذا أشهر وهي على هذه الحال. فكان لها ابن يأتي بمن يتلو عليها القرآن وينفث عليها، فما هي إلا فترة سبحان الله العظيم إلا وشفاها الله جل وعلا. كان يقرأ عليها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ويقرأ الآيات العظام التي فيها إن الله يحيي الموتى ونحو ذلك، فشفاها الله وقامت سليمة بعد أن قرر الأطباء أن عندها موت دماغي. Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran adalah obat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran itu sendiri bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh atau obat bagi penyakit yang ada di dada. Al-Quran itu adalah rahmat. Oleh karena itu kita banyak melihat orang-orang yang diruqyah dengan Al-Quran, orang-orang yang sakit kemudian kepada mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baik itu surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain, maka mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit atau di rumah-rumah sakit kita juga melihat fenomena dan fakta seperti ini. Beliau ceritakan bahkan orang yang sudah mati otaknya sudah tidak berfungsi lagi, kemudian sembuh kembali. Beliau ceritakan tadi ada seorang wanita yang sudah tua, setelah melakukan atau dilakukan operasi jantung, maka otaknya mengalami kematian, artinya otaknya sudah tidak berfungsi. Mengapa? Ketika proses operasi tadi jantungnya sempat berhenti berdetak, tidak berfungsi selama 3 menit. Kemudian jantungnya aktif lagi, akan tetapi risikonya ada beberapa sel otaknya yang mati karena darah tidak sampai ke sana. Setelah dia sadar, artinya jantungnya sudah normal, tapi dia tak sadar diri lagi. Mengapa? Otaknya sudah tidak berfungsi, sudah mati otaknya. Demikian selama berbulan-bulan. Akan tetapi anaknya terus meruqyahkan, membacakan ayat Al-Quran untuk sang ibu. Beliau membacakan atau anak ini membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan, bahwa ayat-ayat mengatakan Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya pada permulaan atau pertama sekali menciptakan, dan ayat-ayat yang serupa itu tentang keagungan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ibu tadi kembali normal, hidup seperti sedia kala, otaknya berfungsi kembali. Setelah sebelumnya para dokter memvonis bahwa otaknya tidak akan berfungsi lagi, dia akan terbaring saja seperti itu karena otaknya sudah mati. Akan tetapi dengan mukjizat Allah
dengan Al-Quran yang dibacakan tadi, sang ibu disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. سئل بعض المرضى ممن شفاهم الله وكان عنده حالة إغماء دامت أشهر، هل كنت تحس بشيء؟ تدرون ماذا قال؟ قال: ما كنت أحس بمن حولي ولا بشيء إلا حينما يقرأ علي القرآن فأحس بذلك، فإذا قرئ علي القرآن أحسست بهذا الشيء وأحسست بهذا الأثر. فانظروا يا رعاكم الله إلى أثر القرآن حتى على الشخص المغمى عليه الذي لا يدرك من حوله، كيف لا يتأثر بالقرآن؟ والقرآن كلام الله، ليس من جنس الكلام، كلام الله جل وعلا، كيف لا يتأثر بالقرآن؟ والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Sejumlah orang yang pernah mengalami koma atau pingsan dalam waktu yang lama juga ditanya apa yang mereka rasakan. Apakah mereka menyadari apa yang terjadi di sekeliling mereka ketika pingsan, ketika koma tersebut? Nah, mereka mengatakan kami tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada yang dirasakannya, tidak tahu di atas siapa yang datang, kecuali saat ada yang membacakan Al-Quran. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, barulah dia merasakan ada pengaruhnya kepada dia. Dia merasakan sesuatu, tetapi selain itu dia tidak merasakan, tidak ada pengaruh sama sekali, tidak tahu siapa yang datang. Akan tetapi ketika ada orang membacakan Al-Quran, maka dia dapat merasakannya. Demikianlah pengaruh dari Al-Quran. Jangankan orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang pingsan saja merasakan pengaruhnya. Oleh karena seharusnya kita lebih merasakan pengaruh dari Al-Quran tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang ajaib. Mengapa? Karena memang Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tetapi perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengaruhnya betul-betul nyata. أيها الإخوة، من تأثير القرآن ما سمعناه من بعض من دخل في الإسلام. سألناه عن سبب دخوله في الإسلام فذكر أنه بحث في الكتب من التوراة والإنجيل وغيرها وقرأ، ثم قرأ ترجمة معاني القرآن فرأى فيها العجب العجاب، وهذا دله وهداه إلى الدخول في الإسلام. فقد كان هناك شاب التقينا به في دولة البرازيل، ودولة البرازيل دولة تدين بالنصرانية، فسألناه لما قابلناه: هل كنت مسلم من قبل؟ قال: لا، بل كان لا ديني، ملحد. قال: ثم فكرت في الدين فقرأ في الإنجيل فلم يقتنع، قرأ في التوراة وكذلك. يقول: فطلبت ترجمة معاني القرآن عن طريق الإنترنت فقرأتها بتأمل وتمعن، فقال: فأثرت علي فهداني الله لهذا الدين القويم وهو دين الإسلام. Pengaruh Al-Quran ini atau Al-Quran ini juga memberi pengaruh kepada orang-orang non-Islam yang akhirnya memeluk Islam. Sejumlah mu'allaf atau orang-orang yang tadinya tidak memeluk agama Islam, akhirnya mereka memeluk agama Islam setelah membaca Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Mereka membandingkan, mereka mencari kebenaran, kemudian membaca kitab-kitab suci yang ada, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian membandingkannya dengan Al-Quran. Akhirnya mereka menemukan kebenaran itu dalam Al-Quran. Al-Quran itulah yang menyentuh hati mereka, akhirnya masuk Islam.
Beliau ceritakan tadi di Brazil, ketika pergi ke Brazil secara umum adalah negeri mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Beliau berjumpa dengan seorang pemuda atau ada seorang pemuda di Brazil masuk Islam. Ketika ditanya apakah dia semenjak lahir sudah beragama Islam, dia mengatakan tidak. Saya masuk Islam belakangan. Pada mulanya beliau atau orang ini ateis, tidak percaya pada agama sama sekali, sehingga sampai datang suatu masa dia berpikir untuk mencari kebenaran, mencari agama. Maka dia pelajari kitab-kitab suci yang ada, Taurat, Injil dan segala macam, tetapi dia tidak puas. Sampai akhirnya dia mencari Al-Quran. Dia dapatkan terjemahan Al-Quran dari internet. Dibacanya terjemahan ini, kemudian ditadaburinya, diseriusinya, sampai dia merasakan pengaruh dari apa yang dibaca itu di dalam hatinya, sehingga pemuda ini masuk Islam. هذا القرآن هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة. تحدى الله جل وعلا الإنس والجن أن يأتوا بمثله. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ولو اجتمعوا وتكاتفوا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة منه من مثله ولا بآية، لأن هذا كلام الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله لرأيت فيه التعارض والتضاد ونحو ذلك مما يكون في كلام البشر، لكنه كلام خالق البشر. قال الله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Al-Quran jemaah yang dirahmati Allah adalah mukjizat Rasulullah SAW, adalah mukjizat Nabi yang paling agung dan yang abadi, mukjizat Rasulullah yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang makhluknya untuk menciptakan sesuatu seperti Al-Quran. Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, andai kata jin dan manusia mereka semua berkumpul untuk membuat kitab tandingan seperti Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya. Walaupun mereka semua bekerja sama, mereka semua menjadi tim untuk menciptakan sebuah kitab seperti Al-Quran ini, mereka pasti tidak akan mampu membuatnya. Karena Al-Quran ini memang bukan ciptaan manusia. Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Al-Quran ini adalah buatan makhluk, niscaya akan terdapat hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Akan terdapat kontradiksi. Ada satu ayat ternyata bertentangan dengan ayat yang lain, sebagaimana kita dapatkan dalam setiap karangan-karangan manusia. Namun Al-Quran ini bukanlah ciptaan manusia, ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan tidak ada kebatilan dalam Al-Quran itu, baik dari depan maupun di belakangnya. Tidak ada pertentangan sama sekali dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله من عبث العابثين ومن كيد الكائدين، فلم يستطيعوا أن يغيروا في هذا القرآن ولو حرفا واحدا، لأن الحافظ له هو من؟ هو الله. حفظه الله، فلا يأتي
هؤلاء ولا يقدرون على تحريف شيء منه. كان بعض الغربيين جمعوا كلام بعض الآيات وبعض كلامهم وبالعربية وسموه الفرقان الحق، وطبعوا منه مئات الآلاف ووزعوها، لكن سبحان الله لم يكن لها أي أثر. كانوا يريدون أن يخلطوها حتى تختلط ويعرض الناس عن القرآن ويأخذوا بذلك الكتاب الذي جمع أشياء مجتمعة فيها بعض الآيات وفيها بعض التحريف والتبديل، لكن سبحان الله خابت جهودهم، لأن الحافظ للقرآن هو الرب جل جلاله. ويعتقد بعض الرافضة الشيعة أن هذا القرآن محرف، وأن عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة، ويقولون أن مصحف فاطمة ليس فيه حرف واحد من هذا القرآن، فهم يكذبون بكلام الله جل وعلا. وقد ألف أحدهم كتاب سماه كشف الارتياب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهو الطبرسي، ألف كتاب سماه كشف الارتياب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهؤلاء يقولون إن هذا القرآن محرف. سبحان الله، فهم يعارضون هذه الآية ويعارضون نصوص القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. Al-Quran dijamin oleh Allah keasliannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin bahwa Allah akan menjaga autentisitas atau keaslian Al-Quran itu. Allah mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikra yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah akan menjaga keaslian. Oleh karena itu siapapun tidak akan mampu merubah dan merusak keaslian Al-Quran ini sepanjang zaman. Ada sejumlah orang-orang barat yang menciptakan atau berusaha untuk mengelabui umat Islam. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran kemudian mencampurnya dengan karangan-karangan yang lain. Kemudian mereka katakan Al-Furqanul Haq, Al-Furqan yang benar. Mereka terbitkan ada ratusan eksemplar, akan tetapi masih dalam tahap percobaan itu mereka gagal. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada orang yang terpengaruh dengan buku yang mereka sebarkan. Tidak ada yang mengagungkan seperti Al-Quran. Tidak ada orang yang tertipu dengan karangan mereka itu. Karena Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian sekte Syiah atau sekte Rafidah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini sudah tidak asli lagi. Kata mereka ada Al-Quran yang tersembunyi atau ada Al-Quran yang disembunyikan oleh sahabat, yaitu mereka sebut Mushaf Fatimah. Dalam Mushaf Fatimah itu kata mereka tidak ada satu kata pun, tidak satu huruf pun yang ada dalam Al-Quran. Berbeda sama sekali dengan Al-Quran yang ada ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mereka mengingkari firman Allah yang mengatakan bahwa Allah yang akan menjaga keaslian Al-Quran ini. Lalu mereka orang-orang Rafidah mengatakan Al-Quran yang ada ini sudah dipalsukan oleh sahabat, sudah mereka rubah-rubah sehingga ada yang tidak ditampilkan. Itulah yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah itu. Tentu apa yang mereka katakan ini tidak benar. Bahkan salah seorang di antara mereka menulis buku, judulnya itu kira-kira mengungkap penyelewengan terhadap kitab Allah. Man al-Katib At-Tubrusi, yang pengarangnya bernama At-Tubrusi. Dia menulis kitab, kalau bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya adalah mengungkap penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab suci atau kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuduh bahwa Al-Quran yang ada ini sudah dipalsukan oleh para sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri mengatakan
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Artinya mereka mengingkari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari ayat ini. Itulah letak masalah mereka. بعد ذلك أيها الإخوة نقول ماذا يجب علينا نحن الآن تجاه هذا القرآن العظيم. ماذا يجب علينا ونحن ندين بهذا الدين القويم ونعتقد أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين. ماذا يجب علينا تجاه هذا القرآن؟ ألخص ذلك في نقاط. الأمر الأول من حق القرآن علينا أن نقرأه، فنتعلم القرآن ونعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن نتعلم كلام الله ونعلمه لغيرنا. هذا هو الحق الأول، وأن نحفظ ما تيسر منه أو نحفظ القرآن كاملا. فقد ورد أن حافظ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية. Pembahasan berikutnya ialah apa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Bagaimana seharusnya kita menyikapi Al-Quran. Kita ringkas ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran ini ialah membacanya kemudian mengajarkan. Membacanya tentunya artinya membacanya untuk mempelajarinya, kita pelajari. Kemudian kita ajarkan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Oleh karena itu, mari kita pelajari Al-Quran, kita baca, kemudian kita pelajari dan kita hafal. Mungkin kalau bisa kita hafal secara keseluruhan atau kita hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran yang kita mampu. Kemudian diriwayatkan bahwa pada hari kiamat nanti kepada para penghafal Al-Quran ini akan dikatakan, naiklah terus sampai ayat terakhir yang engkau hafal. Kita disuruh naik nanti bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran sampai ayat terakhir yang dia kuasai. الحق الثاني حق التأمل والتدبر في كلام الله جل وعلا. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تقرأ القرآن يكون عندك شيء من التدبر، التأمل، تقرأ الآيات، تقرأ ترجمة معانيها حتى تؤثر فيك، تعرف ما المراد بهذا الكلام. وإن كان وقع الآيات بلغة القرآن هو أعظم وأكبر بلا شك، لكن من لا يتقن العربية ويقرأ القرآن فيرجع إلى الترجمة الموثوقة حتى يتأمل ويتدبر القرآن وينظر ماذا يأمره الله وماذا ينهاه. Hak yang kedua atau hak Al-Quran yang kedua yang harus kita tunaikan ialah memperhatikan serta mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu. Mentadaburinya, memahaminya dengan baik, kemudian menghayati ayat demi ayat yang kita baca. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita tadaburi. Allah menegur orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Mengapakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka atau kalbu mereka itu sudah terkunci, tergembok, kata Allah. Kemudian Allah beritakan juga bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita tadaburi. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, mari kita pahami apa yang kita baca. Barangkali dengan membaca terjemahan atau arti Al-Quran itu, kita cari terjemahan yang bisa atau yang baik, kemudian kita baca agar kita paham, kita menghayati, kita mentadaburi ayat yang sudah kita baca.
Dan tentunya tidak disangka lagi bahwa memahami Al-Quran langsung dengan bahasanya tanpa terjemahan itu pasti lebih baik, lebih mendalam, lebih besar pengaruhnya. Akan tetapi jika kita tidak menguasai bahasa Arab, minimal kita membaca terjemahannya itu agar pengaruh dari bacaan kita itu betul-betul dapat kita rasakan. الحق الثالث أيها الإخوة هو حق العمل بالقرآن. القرآن نزل ليعمل به، ليحكم في الخلق، في نفسك، في أولادك، تحكم كلام الله جل وعلا وتعمل به. قال الله: أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيعمل بهذا القرآن العظيم، بأحكامه، بآدابه. نشاهد الكثير من المسلمين يقرأ القرآن لكنه يخالف القرآن، إما في قضية التوحيد والاعتقاد، فتجده يقرأ القرآن ويقرأ الآيات الصريحة في توحيد الله جل وعلا، في أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا لله، ومع ذلك يذهب ليدعو غير الله ويسأل غير الله وينادي غير الله ويستغيث بغير الله. نجد الآيات التي تدل على أن الله هو المتفرد بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هناك من يعتقد أن الأولياء أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والغيب هو من خصائص الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالواجب أيها الإخوة أن نعمل بالقرآن كما نزل، فإن القرآن عظم ربنا جل جلاله، أثنى على الله، بين ما يجب لله، بين ربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته. فنحن نعمل بهذا ونصرف ذلك لخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا لربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. Dan kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Quran ialah mengamalkan Al-Quran itu sendiri, beramal dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita lakukan. Mengapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi rujukan, untuk menjadi hukum yang mengatur tindak tanduk kita di dunia ini. Oleh karena itu Allah menegur perilaku sebagian sahabat yang pada saat itu tidak berhukum dengan Al-Quran. Maka Allah tegur, Allah katakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman atau belum beriman sampai mereka berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu yang mana sumbernya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca, tidak hanya sekedar kita tadabburi, tetapi juga harus dipraktekkan. Al-Quran harus menjadi hukum yang mengatur kita semua. Namun disayangkan bahwa kita melihat fenomena di mana umat Islam mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka menyalahi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam masalah tauhid, mereka atau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah, bahwa ibadah yang kita lakukan hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih mendapatkan ada kaum muslimin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, memberikan atau menghadiahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah.
Ini tentu adalah perilaku syirik. Sementara dalam Al-Quran ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Masalah-masalah gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya masih saja umat Islam yang mengakui atau yang menyangka, yang meyakini selain Allah ada makhluk-makhluk yang mengetahui perkara gaib, ada wali-wali yang mengetahui perkara gaib, ada nabi termasuk Nabi SAW yang mereka akui, yang mereka yakini mengetahui masalah-masalah gaib. Padahal Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada para sahabat atau kepada siapa saja bahwa jika aku memahami masalah yang gaib, aku mengetahui masalah yang gaib, kata Rasulullah, tentulah aku akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada ini. Namun kenyataannya Rasulullah juga mendapatkan berbagai macam cobaan. Artinya bagaimana yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa kita berkewajiban untuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu secara baik. Jangan kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, ada perintah dari Al-Quran, akan tetapi dalam prakteknya kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan ayat-ayat yang kita baca tersebut. القرآن أيها الإخوة جاء بكل خير ونهى عن كل شر يضر الإنسان ويضر المجتمعات، فحرم الربا وحرم الزنا وحرم شرب الخمر وحرم الغيبة والنميمة والظن السيء، وهذه كلها أخلاقيات سيئة حرمها الإسلام ونهى عنها. لكن يلاحظ أن من المسلمين من يتساهل ويتوانى ويقع في هذه المحرمات ولا يلتزم بالعمل بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. Al-Quran memerintahkan seluruh kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan itu diperintahkan oleh Al-Quran. Dan sebaliknya melarang atau mencegah kita dari segala sesuatu yang termasuk keburukan. Al-Quran melarang kita dari hal-hal yang tercela, diharamkan oleh Al-Quran. Allah larang atau diharamkan perbuatan zina, riba, kemudian meminum khamar. Allah juga larang kita untuk melakukan riba, namimah, dan perkataan-perkataan tak baik lainnya. Semuanya diharamkan oleh Islam. Akan tetapi pada kenyataannya kita tetap melihat ada kalangan umat Islam yang bertasawuf, mereka tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menganggap remeh perbuatan riba, gunjing atau memfitnah orang lain. Mereka melakukannya begitu saja, padahal Al-Quran jelas-jelas mengharamkan itu semua. أيها الإخوة، أختم لأقول إن التمسك بالقرآن والعمل به سبب للفلاح والنجاح. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو القرآن وهذا هو هدي القرآن. فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بكلام الله وأن نحكمه في كل شيء، في جميع شؤوننا وفي جميع أمورنا، حتى يحصل لنا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لاتباع القرآن، وأن يجعلنا وإياكم
ممن يعملون بهذا القرآن، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa marilah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya, karena itulah faktor utama kita mendapatkan hidayah dari Allah dan kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang beliau bacakan tadi menyatakan, jika datang petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, maka barang siapa yang berpegang dengan petunjuk Allah itu, niscaya Allah akan tunjukkan kepadanya, akan Allah beri hidayah kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang berpaling dari hidayah Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari agama Allah, maka Allah akan jadikan hidupnya sempit. Kemudian kelak pada hari kiamat, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Rasulullah SAW juga memesankan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai pemutus dari setiap urusan yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, iya atau tidaknya, mari kita kembalikan kepada apa kata Al-Quran. Jika itu semua sesuai dengan Al-Quran, kita teruskan. Jika tidak, maka harus kita hentikan. Marilah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan konsisten mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, dijadikan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya, serta orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hakim, pemutus perkara di antara mereka semua. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. نشكر الأخوة والأخوات على حسن الإنصات والاستماع، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. والآن إن شاء الله الشيخ يطرح أسئلة عن المحاضرة ثم يعطي عليها هذه الجوائز. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin, ikhwan dan akhwat. Berikutnya kita akan sampaikan beberapa pertanyaan. Nah, yang dapat nanti akan dapat hadiah ini. Nah, pertanyaannya, ini bukunya banyak, ada 8 buah buku, judulnya Rekam Jejak Sang Teladan. Ini kurang lebih, kalau tidak salah, Ar-Rahiqul Maktum juga, ini sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ditanya dulu. Ditanya dulu. Tadi diceritakan. Apa tadi diceritakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta salah seorang sahabat untuk membaca Al-Quran. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, surat apa yang dibaca oleh sahabat tadi? Surat An-Nisa. Kemudian dikatakan juga tadi, Al-Quran itu adalah obat untuk apa yang ada dalam hati kita. Tadi diceritakan ada orang yang ini sudah koma, kemudian atau karena masalah ketika operasi otaknya mati, tapi akhirnya sehat lagi. Ayat-ayat yang dibacakan oleh sang anak tentang apa, Bapak Ibu? Ya, keagungan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran? الشباب من هنا ما فتح
antum kasih على الجنب لا كان شوف الشاب الصغير هذا yang baju putih. Membaca dan mempelajari dan mengajarkannya. Silakan. Nah, tadi orang-orang Syiah berusaha untuk mengelabui orang, kemudian mengatakan Al-Quran ini tidak asli, sudah banyak pemalsuan. Ada salah seorang di antara mereka menulis buku. Ya, apa judul buku dan siapa penulisnya? At-Turusi. Apa judul bukunya? Kemudian siapa yang bisa sebutkan kira-kira judul bukunya dengan bahasa Indonesia apa tadi? Ini mengungkap penyelewengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang akan menyebutkan 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran yang tadi disebutkan? Itu yang pertama membacanya, yang kedua mentadabburinya, dan yang ketiga mempraktekkannya. Yang pertama membaca dan mengajarkannya, kemudian yang kedua mentadabburi, dan yang terakhir mengamalkan. Ini pertanyaannya, siapa yang hafal 30 juz? Ada? Enggak, kalau ada maksud. Ada di antara bapak atau ibu yang hafal 30 juz? Yang hafal 25 juz? Hafal 20 juz? Hafal 20 juz? 10 juz? Hafal satu surat Al-Baqarah? Al-Baqarah apa? Hafal 1 juz? Nah, kita kasih. Ada lagi yang hafal 1 juz? Banyak ini. Berapa? 3 juz. Ada lebih banyak dari 3 juz? Nggak ada. Jadi kita kasih yang hafal 3 juz. Ada akhir dalam hadis. فيها أسئلة أسأل إذا فيها أسئلة على عدد. Nah, ada yang baru, ada yang mau bertanya, silakan. Ada soal awal. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya begini. Al-Quran adalah hukum dari Allah, hukum dari yang punya dunia ini. Tapi kenapa tidak bisa Allah diterapkan di dunia ini? Misalnya di Indonesia aja yang katanya mayoritas Islam. Kenapa? Karena Al-Quran ada hukumullah, hukum sahib dunia bil kamiliyah, hukumullah, dusturullah. Al-Quran. فلماذا لا يستطيع أو لا تستطيع أن يطبق هذا الدستور في هذا العالم مع أن هذا العالم كله لله مثل عندنا في الإسلام؟ يسأل يقول لماذا لا نستطيع تطبيق القرآن؟ نقول الخلل فينا ليس في القرآن. قد كان السلف على مر العصور طبقوا هذا القرآن في حياتهم وفي أحكامهم وفي تحاكمهم، كانوا يحكمون هذا القرآن. ولا يزال اليوم هناك دول كالمملكة العربية السعودية تتحاكم إلى هذا القرآن، تتحاكم إلى هذا القرآن وتجعله نبراسا ترجع إليه. فالخلل إنما هو عندنا نحن. نعم. Jadi persoalannya ada pada kita. Mengapa tidak bisa dia kembali kepada kita, bukan pada Al-Qurannya? Karena kita tidak konsisten dengan Al-Quran tadi. Barangkali kita tidak pernah baca Al-Quran, ataupun sudah kita baca tapi tidak kita pahami, ataupun sudah kita pahami tapi tidak kita laksanakan. Dia masalahnya kembali kepada kita. Nah,
sebagai perbandingan generasi-generasi awal salafus saleh, mereka bisa menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Mengapa? Karena memang mereka ada keinginan, ada komitmen untuk melakukan itu semua. Mereka taat dan teguh memegang Al-Quran ini. Jadi persoalannya ada pada kita. Kalau kita ingin Al-Quran itu ditegakkan di Indonesia, kita harus perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita, kemudian masyarakat kita secara bertahap. كثير من المجتمعات اليوم تأثرت بالعلمانية، بفصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة، فأصبحوا يحكمون القوانين الوضعية ويتركون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. Pada kenyataannya kita melihat bahwa banyak di antara umat Islam di mana saja atau ini mereka terpengaruh dengan paham ilmiah, sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Itu perkara dunia lain, perkara agama mereka pisahkan. Sehingga untuk mengatur kehidupan duniawi ini mereka bikin undang-undang tersendiri, disebut dengan kanun wad'iyah. Artinya cipta undang-undang kanun ciptaan manusia. Sementara untuk urusan agama, masalah ibadah, barulah mereka berpegang teguh atau kembali kepada kitab suci. Itu pun kalau mau beribadah. Kadang-kadang nggak mau, urusan dunia sudah sibuk dengan urusan dunia saja. Ini tentu jelas bertentangan dengan Islam, karena Al-Quran itu diturunkan, agama itu diturunkan untuk mengatur kehidupan kita ini, memisahkan agama dari kehidupan yang mustahil, apalagi yang mau diatur, kan begitu. Jadi mereka atau orang-orang Barat melakukan itu, mereka punya masalah, mereka punya masalah dengan agama mereka, sehingga berujung seperti itu. Umat Islam tidak punya masalah, jadi kita ikut-ikutan mereka, ya kesalahan kita sendiri. Kita baik terus ikut-ikutan orang yang bermasalah, akhirnya kita sendiri mendapat masalah. Ada pertanyaan lain, kita utamakan yang terkait dengan materi, Pak ya. Silakan. Salah mengartikan ayat-ayat yang mutasyabihat seperti wajah Allah, dan kemudian mengadakan nasakh mansukh yang mungkin merasa bahwasanya ayat ini tertolong dengan ayat ini. قال قلنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى قال أن الله سبحانه وتعالى زجر من لا يتدبر القرآن، فنحن يعني العوام يجب علينا كذلك أن نتدبر القرآن، مع أننا نخشى أن نخطئ في الفهم وخاصة في الآيات المتشابهات والناسخ والمنسوخ. المقصود أن القرآن هو بلسان عربي مبين واضح لا تعارض فيه ولا تضاد، والله أمرنا بتدبره تأمله، والذي لا يحسن التدبر يرجع إلى التفسير والترجمة حتى يعرف الترجمة الموثوقة والتفسير الموثوق، حتى يعرف كلام ربه. كثير من لا يتكلم العربية يشكل عليها أحيانا، لكنه إذا رجع إلى الترجمة فإنه يهتدي بإذن الله. وهذه التراجم قادت أناس كما قلت إلى الدخول في الإسلام، لما قرأوا هذه الترجمة ترجمة القرآن عرفوا عظمة هذا الكتاب ومكانته وإعجازه، فدلهم ذلك على الدخول في الإسلام. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang mudah dimengerti, bahasa resmi, bahasa fusha. Arti fasih artinya orang Arab akan memahaminya dengan mudah. Nah, jadi ketika orang baca Al-Quran dia akan paham. Nah, ketika orang tidak paham bahasa Arab, ya dia kembali membaca terjemahan atau tafsiran. Nah, ketika kita tidak mampu untuk memahaminya, maka kita mempergunakan terjemahan atau tafsir-tafsir yang sudah ada. Demikian, dan insya Allah tafsir-tafsir itu pun jelas, tidak jelimet begitu.
Faktanya banyak orang yang masuk Islam dengan membaca terjemahan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu bahasanya jelas sekali. Karena Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas, fushah, dia tidak akan menimbulkan kerancuan pemahaman ketika seseorang berusaha memahaminya. Bahasanya jelas, tinggi, ya betul, tata bahasa tinggi, tapi tidak sulit untuk dipahami. Karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, kalau kemudian mempelajarinya sulit kan tidak nyambung. Jadi kalau memang kita kesulitan, bacalah terjemahan atau tafsir-tafsir yang ada. Tapi kalau Ustaz Indonesia mengatakan bahwasanya tafsir dari Kementerian Agama banyak yang salah tafsir, sekitar 6.200 ayat. 6.700 قالوا لكن هناك المقال عندنا يعني أن التفسير الذي أخرجه الوزارة الشؤون الدينية إن في أخطاء كثير أكثر من 6,000 خطأ فيه. ولا في تفسير عندكم في المؤسسة؟ لا اللي طبعت. لا لكن هذا المقال كذلك الناس طبعته لا نحن أصلحنا. أصلحتوا؟ لا أنا قصد التفسير اللي طبعته الآن. أيوة. جيد. نعم. ها؟ يقول هناك تفسير أو هناك مصحف طبع وطبع بهامشه معاني القرآن مترجمة عن طريق مؤسسة الرسالة وجامعة السنة، وهو الآن إن شاء الله في طريقه إلى الوصول لكم، ولعله إن شاء الله يهدى لهذا المسجد نسخ من هذا المصحف، وإن شاء الله هو موضع ثقة كما عرفنا من الإخوة، فليس فيه أخطاء، فقد روجع ونظر فيه، طلع عليه طلبة علم، فإن شاء الله تجدون فيه بغيتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Nah, katanya itu terjemahan yang ada di Indonesia kan sudah ada berbagai edisi revisi bisa kita perhatikan, kita lihat salah satunya mungkin yang direkomendasikan terjemahan yang dikeluarkan atau yang dibagikan oleh Yayasan Risalah, itu sudah kita koreksi kembali atau kita ulangi kembali, kemudian sudah kita ajukan kembali ke Departemen Agama dan sudah diakui juga. Kemudian mengenai, mungkin ini tambahan dari saya, ini tak sedikit, karena juga pernah mendengar itu tentang jumlah kesalahan itu ya harus coba diperhatikan. Sudah, karena ada beberapa pada saya juga ada disampaikan beberapa contoh kesalahan, ternyata itu pun tidak benar juga kalau itu salah. Jadi kan bahasa Arab itu luas, tidak mesti apa yang dikatakan orang salah itu ternyata salah. Dia masih perlu didiskusikan kembali. Jazakumullah khair. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.